waktu sampai di mana dia akan Your jadi team di is detik dan banning. menit yang keberapa Om Wawa. Oke, dan langsung kita masuk ke dalam fase pick and ban. Untuk game kedua kita di mana lagi dan lagi. Ini banning terhadap Link Hayabusa. Apakah banning yang sama juga yang terakhir adalah Lancelot nantinya? Karena itu bisa dipakai oleh Servit Lance ataupun Roger. Karena Roger tadi nggak dipakai, lebih memilih untuk menggunakan Yi Sun Shin. Lebih bermain safe di arah belakang. Dan untuk Onyx sendiri sudah ada Matilda yang di banning. Dan kalau kita lihat kalau mirip dengan game yang pertama, mereka tidak melakukan banning terhadap Matilda. Kali ini Your mereka punya team is second chance banning. dan Johet ternyata untuk Onyx Esports membuka cukup banyak hero yang lepas. Sekarang ada Povius, ada Selina yang bisa dipakai oleh Drian, dan untuk head to head antara kedua pemain ini, Drian adalah pemain yang jauh lebih tajam dengan KDA, berada sedikit di atas dari Freeze, tapi sisanya kill participation jauh lebih unggul untuk Freeze, tipis saja. Jadi mid laner gak terlalu berbeda jauh lah dari kedua tim ini. Dan ban ketiga, Lancelot kah akan dibuang oleh Geekfam? Apakah mereka akan berpikir kalau Servit Lance yang akan menggunakan Lancelot sekarang? Karena setelah revamp juga sebenarnya Lancelot bukanlah opsi yang buruk. Tapi kita belum melihat Lancelot semenjak kemarin, Ranger Mas. Itu dia, kenapa ya belum ada pakai Lancelot? Padahal ya memang sih tidak terlalu sakit Your seperti yang team dulu. is banning. Cuma sekarang tuh nggak tahu kenapa ya Lancelot tuh lebih OP banget aja sih kalau menurut aku Om Wawa. Iya, puncture-nya bisa lurus-lurus gitu, udah sampai siksak-siksak lagi dah. Tancap, garis lurus Talia. Iya, udah nggak perlu untuk zigzag-zigzag lagi karena kali ini udah marknya udah beda ya. Udah nggak kayak dulu yang hanya bisa untuk ke satu minion baru dapat satu mark dan nggak bisa diulangin. Jadi ini bakal enak banget sebenarnya buat Lancelotnya, tapi aku setuju. Entah kenapa ini nggak pernah kita lihat lagi kehadiran dari Lancelotnya. Entah itu mungkin di ban, tapi nggak ada yang ngepick dari kedua belah tim. Esmeralda udah di ban, satu ban lagi Pakito kah atau Pakitonya bakal dilepas nih? Kalau aku lihat dari kemarin-kemarin ya udah banyak Your banget team is tim yang taken. ngelepas Pakito. Jadi apakah Pakito sekarang bukan prioritas ban lagi Om Wawa? Iya, udah mulai terlepaskan team juga is mungkin karena taken. cooldown dari jamnya yang bertambah. Padahal yang bertambahnya juga cuma 1 detik, tapi itu dia langsung pakai itu diamankan. Lancelot sekarang lepas. Onyx Esports, apakah mereka akan langsung mengambil Lancelot? Yang lepas Benedetta ada, Eve juga ada, Karina ada. Wah, ini banyak banget sih. Xbox juga masih ada, ya silakan dipilih. Ya karena memang masih tergantung dari playstyle untuk Onyx Esports sendiri. Kita tahu Boots ini suka dengan hero yang tebal. Di beberapa hero-heronya dia itu adalah Uranus, Lapu-Lapu juga bahkan dia bisa pakai dengan sangat baik sekali, dan bahkan win rate dari Lapu-Lapunya juga sih masih belum terkalahkan ya. Untuk mid lane-nya ini banyak cara bagi Onyx. Kaja juga masih bisa dimainkan untuk Drian sendiri. Selina bahkan ada sekarang tanya. Iya, Selenanya masih ada untuk early agresif dan benar aja seperti yang Om Wawa bilang, Selina langsung diamankan oleh Onyx Esports bersama dengan adanya Benedetta, 2 assassin yang bisa ngepres banget karena Geekfam di arah early-nya bahkan kali ini bakal mencoba untuk di-cutting aja minionnya sama seorang Benedetta. Jadi jawaban apa nih dari Geekfam? Akankah mereka ngepick ke arah Xborg-nya, diamankan Xborg-nya untuk berhadapan dengan Benedetta atau Tamus mungkin? Atau justru mau ngamanin ke arah jungle-nya dulu nih, karena masih free banget. Banyak banget option yang bisa dipilih untuk Geekfam saat ini, dan bahkan Popol Kupa untuk dijadikan gold laner, ini masih bisa banget dan enak banget untuk ngelawan Benedetta dengan adanya Bidem Kupa, Ranger Mas. Yes, bukan hanya itu aja, tapi kalau menurut gue pribadi, ini Geekfam nih pakai Paku itu tuh bukan untuk di arah samping sih, bisa saja untuk arah jungler. Dan bahkan udah ada Renvi untuk di sisi gold lane dengan Brody. Hero scaling sudah terlihat. Dengan ada Sylvana Onana, kali ini sangat-sangat bisa untuk mengcounter permainan dari tim Onyx Esports. Cuma satu, kita lihat, ini Benedetta akan ditaruh kemana? Karena kalau dari Onyx Esports harusnya melihat peak power dari Geekfam yang punya burst damage besar, mereka tuh biasanya bakal kasih boots hero yang lebih tebal lagi. Mereka nggak bakal kasih boots Benedetta seperti ini. Dan Benedettanya bisa saja dipakai untuk Servit Lance ataupun dari Suns. Entah di gold ataupun di jungler Talia. Benar. Jadi bakal seperti apa? Your Tapi team is Kimi. banning. Wow, Kimi kali ini langsung diamankan oleh Onyx Esports yang pasti ini bisa ditaruh di arah Your gold team lane-nya is atau di arah banning. mid laner-nya. Tapi di sisi lain Parsha
Satu artillery hero langsung ditutup, di mana di game yang pertama kita emang melihat adanya Parsha dan juga Eve. Dua combo high ground defense yang kuat banget dari Geek Fam dan bahkan sempat hampir saja bisa memenangkan game yang pertama. Jadi ini bisa dibilang salah satu respect, dan juga Parsha memang ngeselin, jadi langsung aja ditutup oleh Onyx Esports daripada repot-repot untuk melakukan counter ke arah Parsha. Jadi Geek Fam, kita bakal lihat nih akan nge-ban ke arah siapa kira-kira Om Wawa? Ya, dengan dipakainya Sylvana untuk Geek Fam sendiri, sebenarnya mereka sudah mulai untuk menutup ya, lebih ke arah untuk bermain defense. Kalau sampai Selinanya melompat ke depan dengan Abyssal Arrow yang connect, ada Sylvana untuk mengcover Barats di banning, berarti dari Geek Fam mereka tidak ingin untuk berhadapan dengan hero yang punya durabilitas tinggi. Mengingat Kimi kalau di depannya ada Barats itu udah kayak torret berjalan, dan Kiminya itu bebas buat kasih damage juga dari sisi belakang. Parsha Eve tidak akan bermain di game yang kedua. Wah, ini ya. Dua hero yang memang sangat mengganggu sekali. Onyx Esports mereka hampir tidak bisa berbuat apa-apa karena kehadiran dari kedua hero ini. Dan dengan ditiadakannya untuk high ground defense-nya akan sulit bagi Geek Fam. Lihat bagaimana komposisi untuk mereka sendiri. Belum ada hero yang bisa fast clearance terhadap laning. Dan mungkin salah satunya itu adalah Sylvana di sana. Tapi tiga hero ini juga adalah hero yang cukup beresiko karena inisiasi kalau dilakukan dan gagal itu akan bisa diputarbalikan oleh Onyx Esports. Mereka punya Kimi yang balik lagi, positioning dari Kimi tarik mundur ke belakang kalau inisiasi datang dan tinggal maju lagi. Constant damage, singkat ya, Kimi ketika sedang dikejar dia masih bisa memberikan constant damage untuk lawannya, Roger Mas. Oke, dan satu lagi, ini Kimi kalau tertangkap sama seorang Sylvana itu harus diperhatikan juga loh, Bung Wawa. Jangan sembarangan dia menjaga posisinya, apalagi kalau aku bisa lihat di sini Kiminya dipakai Sans, bukan dipakai Sirvit Lens, tapi dipakai Sans. Dan tandanya kalau ada satu hero terpick dengan hero durability cukup besar atau roamer, ini pasti untuk Keyboy. Tapi kalau durability-nya agak gede dan dengan factor-factor kuat, itu pasti untuk seorang siapa namanya, Boots. Kalau menurut aku Xbox ya. masih ada? Xbox masih ada. Masih ada juga Balmun. Nah, lampu-lampu kan bener gak? Bener gak gue bilang? Kalau mereka ini ya, burst damage-nya dari musuhnya itu tinggi, mereka pasti kasih boots hero-hero yang tebal, hero-hero yang kuat sendiri. Kenapa? Karena boots ini bakal nanti yang menahan ketika team fight-nya itu dari tim Onyx kalah. Team fight-nya itu bakal dimiliki oleh boots yang bisa menjadi crowd control, boots yang bakal menahan semua damage yang diberikan. Kayak tadi kita bisa lihat di game 1 di arah Pit Lord, Boots nahan semua damage, Boots terpick off tapi teman-temannya berhasil pulang. Seperti itu loh pengawal kira-kira skemanya. Ya, skenario-nya ya. Best skenario-nya. Oke. Untuk Geek Fam ini mid laner belum punya. Dari segi match burst, apakah Kagura akan diambil oleh Geek Fam sekarang untuk freeze? Atau ada sesuatu yang berbeda? Rafaela, oke. Akan menempel terhadap Brodika dan ada Zilong bagi Geek Fam. Kita lihat. Wah, ini resiko banget sih. Ini resiko buat Geek Fam. High risk. Iya, karena benar-benar aku setuju banget. Ini mereka sudah memunculkan dua hero yang bisa dibilang sudah jarang terlihat ya di meta kita yang sekarang, yaitu Sylvana dan juga Zilong. Tapi oke, Sylvananya ini bisa dipakai untuk nge-pick off dengan adanya crowd controlnya dia. Tapi Zilong, akankah mungkin Geek Fam pengen main meta nge-push, split push, Om Wawa? Oke. Ini kalau kali ini Om Wawa, aku bisa lihat Hanse tuker nih. Hanse pakai Zilong. Zilong. Tuh kan, bener kan tuker kan? Hanse Zilong, Adam Pakuito. Wah, ini bakal one by one head to head antara Benedetta atau enggak seorang Kimi. Ini pasti dimenangkan sama Zilong di late game. Sudah bisa dipastikan. Dan Sans akan menggunakan Kimi seperti praduga yang telah kita lihat. Sirvit Turing Lens bakal menggunakan satu buah Benedetta. Tapi di sisi lain ada Zilong. Zilong kembali hadir ke Lane of Dawn. Tentunya Papi Danki atau Sugar Danki sangatlah senang ketika melihat Zilong ada di sini. Karena Papi Danki adalah salah satu mantan professional player MPL yang sering banget pakai Zilong, Talia. Iya, jadi bakal seperti apa performa dari Zilong, karena kali ini kita bakal menyaksikan
surprise pick dari Geek Fam. Dan langsung aja kita terjun ke Land of Dawn-nya. Masih bersama Onyx Esports dan juga Geek Fam untuk game yang kedua. Akankah Geek Fam bisa untuk mendapatkan 1 poin kemenangan untuk menyamakan kedudukannya, atau justru Onyx Esports bakal melibas habis dengan 2-0. Dan Sans menjadi jungler dengan adanya Kimi, menjadi sideline dengan adanya Kimi kali ini. Bakal mencoba untuk langsung dicicil-cicil aja di arah bottom lane-nya, Ranger Mas. Oke, dan bahkan kita bisa lihat juga di sini ada Sans yang di take over oleh seorang Keyboy, di take care, di babysit abis-abisan karena dia tahu damage yang diberikan oleh seorang Renvi dan juga Salman ini bakal mengganggu farmingan dari seorang Sans. Memilih untuk mundur, Keyboy telah diberikan informasi ada seorang Salman di depan sana, tapi ternyata Sans masih mau lebih. Sans kali ini sedikit demi sedikit bakal coba untuk memukul mundur dari seorang Salman, dan ada Hans di ujung sana yang sedang melakukan farming terhadap jungle-nya Thalia. Iya, masih berusaha untuk melakukan farming, tapi di area bottom lane juga masih ada 2 lawan 2 skirmish yang terjadi kecil-kecilan, saling tukar jual beli serangan aja, di mana Renvi juga menunggu sebagai Brody. Dia tahu kalau misal early-nya itu attack speed-nya bakal lambat banget dan berhadapan dengan Kimi itu bakal cukup sulit. Tapi di sisi lain lihat bagaimana dari Salman yang mencoba untuk mendapatkan 1 poin pick off, tapi dia terkena damage yang cukup banyak dan membuat dirinya harus mundur, dan Freeze kembali lagi berotasi ke arah mid lane. Dan jangan lupa buat langsung login pada tanggal 2 Oktober hari ini dan dapatkan bonus pertandingan yang berlimpah, Ranger Mas. Alright, tapi Boots masih dengan seorang Adam, one by one situation. Boots sudah level 4, menunggu momentum terlebih dahulu. Lord sebentar lagi bakal muncul. Lord keduluan kali ya, Turtle dulu kali sis. Oke, Turtle Sabar yang dong. sudah sabar dong, udah gak sabar kayaknya ya. Tapi Turtle sebentar lagi bakal coba di take over oleh tim Geek Fam. Karena apa? Karena 3 player mereka sudah standby berada di arah top lane. Boots kalau coba diganggu pergerakannya, dipaksa untuk melakukan Brave Fighters. Tapi Benedetta, Sirvitles sudah memberikan informasi dan bakal meminta pertolongan. Salman di garis depan, dan bahkan ada Drian bersama dengan seorang Kimo di depan sana memberikan sedikit damage. Tapi Sirvitles, Alex Tovan Blow di take over begitu saja. Tim Onyx berhasil mengamankan satu buat turtle-nya, dan bahkan di sisi lain Boots Brave Fighters tadi dikeluarkan. Jadi satu pilihan tambahan. Dapat spot dikeluarkan untuk tim Onyx Esports. Oh my god, Adam dikejar sampai ujung mautnya dan diambil nyawanya oleh seorang buta sekali ini Thalia. 2-0 poin pick off yang berhasil diamankan oleh Onyx Esports, dan bahkan Onyx Esports mereka dengan adanya mendapatkan 2 pick off ditambah dengan adanya Turtle, ini membuat di menit kedua kita sudah terjadi perbedaan network, sudah terlihat. Dan Keyboy yang terus-terusan melakukan rotasi ke arah bottom lane mencoba untuk membantu, dan di sisi lain Drian yang mencoba untuk menzoning out keberadaan dari Hans yang ingin melakukan jungle-nya terlebih dahulu di arah mid lane. Freeze juga diganggu-ganggu aja karena seorang glue gitu loh. Dia di sisi frontline bakal agresif banget untuk menahan badan dan nyicil ke arah lawannya, Ranger Mas. Oke. Dan bahkan ada Keyboy di sana mencoba untuk mengganggu dari seorang Salman, berhasil mendapatkan 1 buah lele, tapi ternyata nggak berimpact cukup tinggi karena Keyboy sebagai seorang roamer. Untuk kali ini Keyboy tetap menjadi seorang roamer, Sans menjadi prioritas. Sans bakal dikasih farming dan space-nya, maksimum charge-nya belum terlalu berasa, tapi udah lumayan menggelitik dengan burn fire yang dimiliki. Ingat, Sans dia itu pernah memenangkan 1 buat turnamen official dari Mobile Legends ketika dia masih bersama timnya yang lama itu menggunakan Kimi Opung Wawa. Iya itu, lama banget ya 2019. Iya, udah lama kan? Lama banget. Damage dari Kimi. Nih, Ranger Mas. Oh my god, damage dari Kimi terlalu sakit dan bahkan Brody-nya hilang begitu saja. Lele dari Keyboy sepertinya yang menjadi impact cukup tinggi dari bottom lane. Dan bahkan poin yang diamankan dari tim Onyx Esports membuat dia bebas untuk mendapatkan 1 buah energy gold turret shield di arah bottom lane Opung Wawa. Ya ini permainan yang menarik dari Onyx adalah mereka selalu mengcover, dan lihat bagaimana meskipun ada Salma di sana dengan efek heal-nya ini masih membiarkan Sans untuk bisa free farm dengan gold demi goldnya. Ranger Mas. Oke, bakal ada team fight. Hans, Hero Neverwet, dan bahkan di sini Hansnya di maksimum charge, dikeker begitu saja. Body block yang dilakukan Salman dengan luar biasa bagus, dan bahkan dibelikan begitu saja oleh seorang Drian. Masih mau lebih, maksimum charge, masih ada 1 buah energy transformation, dan Renvi harus tumbang. Spray down dilakukan seorang Sans dan nggak mau lebih. Oh my god, terculik, memaksakan diri untuk seorang Drian, dan bahkan Hansnya yang harus hilang Thalia.
Driannya justru masih selamat dengan ada satu buah tetes darah terakhir dari seorang Drian, tapi dia masih bisa untuk menyelamatkan dirinya. Di sisi lain Suns cukup enak untuk langsung melakukan push aja di area bottom lane dengan adanya outer turret yang harusnya bisa didapatkan kali ini oleh Suns, tapi di sisi lain Renvi dan juga selalu mencoba untuk langsung mengcounter aja, nggak bisa, nggak sempat karena kita tahu Kimi kalau udah bicara tentang split push itu bakal cepet banget, turret bakal ditumbangin, tapi abis rohnya terkonek ke arah buff masih bisa diamankan oleh seorang Hans dengan Zilong. Zilongnya kalau kita lihat dengan 0-1-0 bukanlah hal yang baik Ranger Mas. Yes, untungnya dia adalah hero scaling late game dan dia masih butuh farming terlebih dahulu. Dua hero dari tim Geek Farm ini yang akan bisa mendobrak perlawanan dari tim Onyx Esports. Ada di garis depan, Nokos Trap belum dikeluarkan. Ada Kelele dari seorang Kiboy berhasil dihindari, tapi lihat maksimum chance yang mencoba dikeker Suns dengan kali 3. Duar! Gak berhasil mendapatkan apapun, hanya mendeteksi keberadaan dari seorang Frieza di depan sana, Thalia. Ya mendeteksi aja, tapi di sisi lain lelenya juga sudah langsung dilontarkan, belum terkonek dari Besoro-nya. Di sisi lain juga Drian masih mencoba untuk melakukan pressure. Ditunggu aja momentumnya, tapi Besoro-nya kan ini udah terkonek. Kiboynya nggak berani untuk terlalu overcommit, dia nggak mau terlalu ngedive in juga, takut kalau misalnya nanti overextend dan malah terjadi blunder. Jadi masih bermain sabar juga dari Onyx Esports, nggak mau terlalu terburu-buru, apalagi kita melihat adanya Turtle yang sebentar lagi juga akan hadir di Land of Dawn, Ranger Mas. Oke, dan bahkan Frieza coba untuk menakutkan dengan spiral stranglingnya. Oh, tok yang dilakukan oleh seorang Frieza, tapi belum mengumpulkan hasil. Tapi bahkan di sana Salman harus tertumbangkan. Tidak ada Imperial Justice, tidak mau terlalu semena-mena, tidak mau membantu dan merelakan Salman terlebih dahulu. Karena ingat, seorang Suns bakal bisa terpick up. Nokos Trap dikeluarkan, dan bahkan Suns hampir saja ditumbangin. Flicker yang dilakukan berhasil mendapatkan satu dari Imperial Justice untuk mundur ke arah belakang. Dan pertukaran kali ini lumayan cukup mahal dengan retribution yang dilakukan. Hans masih mendapatkan satu turtle tercuri atas Sir Fit Lens, Thalia. Suns-nya diculik, ditambah turtle-nya diambil kali ini oleh Hans, dan ini membuat Geek Fam untung banget karena Onyx harus rugi bandar. Di sisi lain Adamnya di top lane juga melakukan split push dan bahkan berhasil untuk langsung menjebolkan satu lagi outer turret milik Onyx Esports dan itemnya Om Wawa. 4 tough boots untuk Geek Fam. Jadi mereka sangat respect sekali terhadap damage dari Kimi bersama dengan Selena. Tapi jangan melupakan ya, masih ada faktor yang lain. Masih ada Benedetta sebagai jungler kali ini, Thalia. Jadi itu juga akan memberikan impact yang besar kalau tidak ada physical defense yang dibayar oleh Geek Fam. Seperti Dreadnought Armor ataupun antivirus nantinya, Thalia. Iya, jadi walaupun kali ini damage dari Kiboy dan juga Suns memang begitu pedihnya, tapi ingat dari Geek Fam, mereka harus mempunyai physical defense-nya. Dan akan seperti apa nanti dari segi itemnya, karena sekarang Geek Fam sudah mulai memantau aja di area mid lane-nya, belum terjadi pemaksaan untuk mengamankan satu turret objektifnya. Dan bahkan habis row-nya sudah mulai dikeker, terkena ke arah seorang Salman, tapi Salman bukanlah target yang optimal. Di sisi lain Imperial Justice-nya terconnect, sudah langsung dihilangkan dari Sir Fit Lens, ya kehilangan satu buah jungle kali ini dari Onyx Esports, Ranger Mas. Yes, tertangkap begitu saja. Kerugian untuk tim Onyx Esports untuk berkali-kali. Ini bisa saja menjadi snowballing untuk tim Geek Farm. Dan bahkan para pemain dari tim Onyx Esports, mereka coba untuk bisa memprioritaskan seorang Kimi dari seorang Suns. Kenapa? Karena kita udah menuju ke menit yang ke-8. Ini menit yang cukup menentukan untuk para pemain dari tim Onyx Esports. Kalau Geek Farm, kita lihat mereka settle banget. Mereka mendapatkan keuntungan dengan cukup banyak walaupun dengan kalah point kill dan juga kalah gold. Tapi laning mereka masih bisa terjaga dan bahkan turret pertama dipecahkan untuk tim Geek Farm kali ini. Opung Wawa, apa yang harus dilakukan Onyx Esports untuk bisa membalikan keadaan walaupun kali ini sebelumnya Professor dikeluarkan dan menuju ke arah belakang. Masih mau lebih dari seorang boost dan ternyata dua hilang. Dua hilang inisiasi dan seorang boost berhasil menimbulkan satu buah momentum. Mendapatkan Lord yang terhormat free untuk tim Onyx Esports. Terdeteksi ada Kimo di sana. Lele dari seorang Adam tercambung dengan Soliter dan bahkan diambil jiwanya. One by one situation, tapi ternyata nggak bisa dimenangin oleh seorang Kimo. Tapi Lord berhasil diamankan oleh Suns. Kehilangan seorang Keyboy, but it's okay. Ditukar dengan satu buah Lord, Thalia.
Iya, pertukaran yang cukup adil, cukup worth it, ditambah lagi buying time dari Selenanya. Ini Kibonya berusaha untuk langsung nge-buying time, membuat dari Adamnya ini terpaku ke arah dia, dan akhirnya Lord bisa diamankan tanpa ada terjadi kontes apapun. Dan jangan lupa buat langsung vote momen game favorit kalian di snack video dan dapatkan kesempatan untuk memenangkan skin spesialnya. Dan di arah mid lane dari Onyx bakal mencoba untuk memaksakan aja ke arah outer turretnya, dicicil perlahan-lahan, tapi sudah ada Renvi dan juga Salman siap untuk langsung pencegat keberadaan dari Sans dan juga Drian. Jadi masih dikeker aja oleh maksimum charge-nya, diperiksa face check aja dari seorang Kimi Ranger Mas. Oke, tapi lihat dari bottom lane dikawal begitu saja. Bapak Lord yang terhormat, rotasi telah dilakukan. Sans masih mau lebih. Sans pengennya mid turret, tapi sepertinya kali ini masih bisa dikawal oleh para pemain dari tim Geekfam. Lele terhadap seorang Renvi luar biasa bagus, tapi Soliter dan juga sepertinya nggak mau Garote ke arah depan. Dia memilih sabar, menunggu momentum. Udah ada purple buff dilakukan. Dari para pemain dari tim Onyx Esports, Lord masih bertengger dengan bebas. Sepertinya dia merelakan Lord di arah bottom lane. Mereka lebih suka yang ada di arah tengah. Mereka suka yang di tengah-tengah, yaitu turret pertama dari tim Geekfam di arah mid turret Alia. Iya, dan itu dia satu auto turret di arah mid lane-nya sudah berhasil ditumbangkan dan membuka vision yang cukup banyak ke arah jungle yang dimiliki oleh Geekfam, dan bahkan masih mencoba untuk dipaksakan kali ini dari purple buff-nya. Bakal dikontes kah atau enggak, dan dibiarkan aja karena Geekfam tahu mereka udah gak bisa menang kontes. Brody bahkan berhasil dicuri dengan ada satu buah Brava Fighter dari Boots-nya menjadi frontlaner, dan bahkan berhasil menumbangkan satu lagi para pemain dari Geekfam dan membuat 4 lawan 5 sebentar lagi yang bakal kita lihat Ranger Mas. Oh my god, lagi-lagi Boots membuat kegaduhan di lane of dawn. Berhasil mendapatkan Renvi dari sisi god laner, adalah keputusan yang cukup luar biasa bagus. Decision yang tepat dilakukan, tapi lah di tengah sana Boots mencoba untuk memaksakan keributan lagi. Brave Fight setelah dikeluarkan, tapi ternyata masih bisa di-cover dengan ada Salman. Frieza gak bisa ada damage yang diberikan, bahkan diberi jatuh untuk mundur. Lelenya terkena Renvi. Sepertinya Renvi harus diberikan pecel lele karena dia udah berhasil memakan lele berkali-kali. Ditukar dengan satu buah hasil Homeland, 3 harus hilang. Ini bencana, apakah Onyx Esports mencoba melakukan one try percent dan ternyata belum berhasil. Mereka dikeluarkan, Sans dari pilihan, ada yang tersangkap, apa yang terjadi? Satu dan Sans masih selamat. Tukang sama yang kejebur God, oh my god. Onyx Esports tidak memiliki minion sama sekali, tapi lihat di sisi lain, Onyx Esports berhasil mendapatkan wipe out. Sherfit Lens datang mencoba untuk membantu, memberikan perlawanan terhadap tim Geekfam, tapi ternyata mereka memilih retreat dan retreat Alia. Mundur secara teratur dari Onyx Esports, tidak mau terlalu memaksakan, di mana kali ini lihat bagaimana dari Vendetta-nya. Sirfit Lens mencoba untuk melakukan split push di arah top lane karena dia tahu semakin banyak turret yang ditumbangi, semakin banyak gold juga yang bisa diuntungkan oleh Onyx Esports. Ditambah purple buff kali ini sudah berhasil untuk dicuri, dan maniak dari Keyboy itu membuat sebuah gold swing yang cukup tinggi, dan kali ini di menit yang ke-13 perbedaannya tuh udah sangat jauh Om Wawa. Iya, dimana Sarja udah ada Divine Glaive juga. Ini magic damage-nya sudah juga memiliki penetration ya. Jadi untuk Geekfam-nya dengan pemilihan hero yang cukup beresiko tadi, high risk banget untuk Geekfam. Memang benar kalau mereka bisa pick off satu, ini akan menguntungkan mereka. Tapi kalau kita lihat tadi Onyx, mereka bisa menjaga jarak juga, dan bahkan Keyboy dengan trapnya ini melihat terlebih dahulu lawannya akan masuk lewat sisi yang mana, dan kalaupun ada split push yang coba untuk dilakukan oleh Geekfam dari Onyx, mereka bisa merespons karena mereka memiliki Benedetta, satu hero yang bisa melakukan fast clearance dan juga sambil memberikan extra pressure. Dan Lord yang kedua sudah akan di setup seharusnya Ranger Mas. Oke, maksimum charge telah dikeker begitu saja. Sans bakal terlihat, ternyata ada Hans menuju ke arah belakang, di flicker oleh seorang Drian, tertangkap. Kali ini oleh seorang Drian tidak ada follow up, mencoba dikejar, tapi Drian memilih untuk mundur. Diangkat seorang Drian, tapi ternyata tombaknya terlalu berat. Di sisi lain ada perpecahan, keributan. Drian fans saya pribadi berhasil ditumbangkan, dan para pemain dari tim Onyx Esports memilih fokus menuju ke arah Lord dan berhasil diamankan Sirfit Lens dengan retributionnya. Mereka langsung mundur, retreat, berhasil mendapatkan Lord. Tidak boleh memaksakan, kalau dipaksakan sesuatu yang tidak baik akan berbuah yang tidak manis, Talia.
Iya, dan Lordnya kali ini bisa didapatkan bertukar dengan ada Drian. Tapi inget Drian, sebentar lagi juga akan respon kembali untuk regroup dan join the fight. Memberikan gempuran ke arah teman-teman dari Geek Fam. Ditambah kali ini purple buff-nya. Mencoba untuk di take over, Suns-nya ngeker aja, nge-flash check aja dengan ada satu buah maximum charge. Mengetahui keberadaan dari Pakito dan bahkan BDD-nya sudah beroperasi juga ke arah mid lane-nya. Dan ini dia Lordnya sudah langsung memasuki inhibitor turret yang sudah hilang dari Geek Fam. Dan bakal dipaksakan aja nampak di area top lane juga didapatkan dari Adam yang mencoba untuk menahan, tapi di sisi lain service lens-nya harus ditumbangkan. Kali ini Adamnya dicicil akan cukup sakit, tapi Kiboy menjadi pilihan. Hansnya mencoba untuk menggila, Boots kali ini langsung menjadi samsak dan berhasil ditumbangi 3 pemain. Onyx hilang sudah Ranger Mas. Pintar sekali permainan dari Frieza. Dia tahu damage-nya dikeluarkan dari seorang Boots. Boots-nya dikandangin. Lihat Reflectress-nya gak bisa keluar kandang. Dan membuat tim Geek Fam ini berhasil untuk mundur. Dan bahkan mereka mendapatkan keuntungan dengan 3 poin yang telah dimiliki dari tim Geek Fam. Nafas terlihat cukup segar. Ingat, Hans sudah jadi. Warez, Scarlet, Phantom, dan juga Berserker bersama dengan Endless Battle akan bisa menghujam siapapun yang menahan pergerakan dari seorang Hans tentunya. Wawa, tapi sebelum itu kita bakal lihat Hans masih memaksakan keadaan. Frieza, Drian, gak bisa berbuat banyak. Split grab dan Paka still survive. Lele terhadap seorang Renvi masih dihilangkan. Renvi lagi-lagi salah satu orang yang suka banget dengan pecel lele sepertinya kali ini Thalia. Iya, berhasil kali ini untuk selamat, tapi di sisi lain Renvi yang tumbang membuat Hansnya cukup harus mundur. Teman-teman dari Geek Fam, mereka udah kehilangan Renvi akibat dari Kiboy. Ditambah Kiboynya justru nggak tumbang, dianya masih selamat. Dan ini rugi bandar. Geek Fam udah kehilangan inhibitor turretnya. Dan sekarang mereka 4 lawan 5. Dan bahkan kali ini Hansnya mencoba, Bootsnya mencoba untuk langsung ditangkap, ditumbangkan dengan adanya Adam. Gak bisa, masih terlalu tebal dari lapu-lapunya Ranger Mas. Oke, bukan hanya itu aja. Di arah top lane sana, para pemain dari tim Onyx Esports. Mereka fokus mencari inhibitor turretnya. Inhibitor berhasil diamankan. Di sisi lain dari tim Onyx Esports, mereka nggak mau gegabah. Retreat kembali, karena tim Geek Fam, mereka sudah kuat dari Hansnya, omong Wawa. Iya, ini tinggal menjaga jarak saja untuk Onyx Esports ya, karena dengan jungler Zilong ini harus maju dan akan terlihat oleh Onyx Esports. Sekali lagi, kalau memang bisa dilihat, itu akan merugikan untuk Geek Fam. Jadi, kalau harusnya bisa dapat posisi dari belakang dan tidak terpantau sama sekali, one hit shot ke arah dari Kimi ataupun Kiboy akan membuat arahnya berubah untuk Geek Fam sendiri. Tapi sementara waktu kalau kita lihat ini benar-benar front to back untuk Geek Fam. Kita lihat. Yes, dan lihat bagaimana di area bottom lane-nya kali ini mencoba untuk dipaksakan. Satu lagi objektif berhasil ditumbangkan dan Boot lagi-lagi menjadi front laner. Berapa fighternya menahan di area depan dan lihat bagaimana lifesteal-nya kali ini. Boot full lagi HP-nya dan Freeze harus mundur. Drian menggantikan prosesnya dari Boots-nya menahan damage dari Adam dan bahkan langsung berubah menjadi anggur-anggur kecil dan mundur. Gak mau terlalu memaksakan dari Onyx Esports. Mereka udah cukup puas setelah berhasil untuk merontoki semua inhibitor turret yang dimiliki oleh Geek Fam dan bahkan real time win probability by Samsung Galaxy A series kali ini 67% masih dipegang oleh Onyx. Tapi apa yang terjadi sekarang ini bisa menjadi kesempatan bagi siapa aja ini Mas. Oke, lihat di belah sana ada mencoba untuk melakukan ganti Projas jika kena siapapun pun masih bisa lepas dari kandang dan bakal tercatat. Immortality-nya pecah. Saat menjadi satu buah korban jiwa juga ditimpa kali ini double kill mendapatkan. Looking for triple kill. Berhasil mendapatkan triple kill. Apakah ini mencari Maniac? Apakah akan menjadi Savage? Dan bahkan Redfin Maniac. Service Lane looking for Savage. Para pemain dari tim Onyx Esports kali ini seperti akan memberikan Savage terhadap Service Lane begitu saja. Dan Service Lane masih mau lebih. Apakah Savage? Dan di sisi Savage untuk Service Lane dikasih dari Salman. Savage yang berhasil didapatkan oleh Service Lane berhasil membuat Onyx Esports membawa di game yang pertama di kemenangan kali ini. Onyx Esports memantapkan diri kemenangan 2 poin penuh atas Geek Fam. ID Opung Wawa, silakan. Oke, Onyx game yang kedua yang berjalan sangat mulus sekali kepada mereka.